Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman Adira Yakta. Kembali lagi di video pembelajaran Adira Yakta di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 di pertemuan ke-11 dengan materi akuntansi konsinyasi. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Syahlan dari kelas 610 yang nantinya kita akan belajar bareng mengenai materi pertemuan ke-11 ini. Akuntansi konsinyasi sebenarnya sudah kita pelajari pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Namun mungkin pada kesempatan kali ini yang akan dibahas akan lebih detail dan lebih kompleks daripada yang ada di akuntansi keuangan menengah. Ada 6 sub pembahasan, yaitu karakteristik konsinyasi, kemudian operasi konsinyasi, yang ketiga konsinyasi tercatat terpisah, maupun yang keempat tidak terpisah, dan yang kelima akuntansi konsinyasi selesai, dan terakhir akuntansi konsinyasi belum selesai. Serta nanti di akhir akan ada latihan soal sedikit di PowerPoint di sini. Di sini aku menggunakan sumber PowerPoint dari Pak Lutfi yang mungkin teman-teman juga udah dapatkan dari kelas lain. Oke, langsung saja kita masuk ke karakteristik yang pertama terkait dengan karakteristik konsinyasi. Nah, di sini konsinyasi itu merupakan transfer barang dagang oleh pemiliknya atau pemilik barang sesungguhnya itu adalah konsinyor. Kemudian ditransferlah kepada pihak lain yang disebut sebagai konsini, yang mana nantinya konsini ini bertindak seperti agen penjualan. Dia akan memiliki hak kepemilikan di mana hak kepemilikan persediaan itu masih berada di pemilik aslinya atau di konsinyor. Konsinyasi hanya membantu untuk memperjualbelikan. Misalkan contoh di kehidupan sehari-hari yang mungkin kita sering temui adalah orang yang menitipkan kue dagangannya ke warung-warung. Nah, itu termasuk konsinyasi gitu. Jadi warung itu bertindak sebagai konsini, sedangkan konsinyornya adalah pemilik kue yang menitipkan. Konsinyur menguasakan kepada konsini mempertanggungjawabkan atas barang yang ditransfer sampai barang tersebut terjual kepada pihak ketiga atau dalam hal ini konsumen. Atas penjualan tersebut, konsinyur mengakui perpindahan kepemilikan barang dan juga mengakui pendapatan dari penjualan. Konsini sebaliknya tidak diperbolehkan mengakui kepemilikan barang tersebut ke dalam asetnya ataupun timbulnya kewajiban kepada konsinyor selain pertanggungjawaban atas barang konsinyasi. Jadi barang konsinyasi yang dititipkan di toko-toko, di warung-warung itu tidak boleh diakui sebagai aset atau persediaan pemilik warung karena itu merupakan barang konsinyasi yang kepemilikannya masih ada di pihak konsinyor atau pemilik aslinya atau yang menitipkan. Hubungan antara konsinyor dengan konsinyasi lebih merujuk kepada hubungan prinsipal dan agen yang sebelumnya kita pelajari di pertemuan ke-9. Dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah diatur secara jelas hak dan kewajiban dari kedua belah pihak tersebut. Nah, di sini ada beberapa keuntungan yang bisa menguntungkan kedua belah pihak, baik konsinyor maupun konsini. Keuntungan yang akan didapat oleh konsinyor dalam melalui mekanisme konsinyasi ini, yang pertama memperluas pangsa pasar. Jelas, ketika konsinyor misalkan memiliki satu outlet di kota Jakarta, sedangkan dia pasarnya hanya akan seputar di daerah situ saja. Sedangkan kalau dia menggunakan skema konsinyasi dengan menitipkan ke outlet-outlet di luar Jakarta, pangsa pasarnya akan semakin luas, sehingga memperluas juga jangkauan kepada konsumen. Yang kedua adalah keahlian menjual mungkin lebih dimiliki oleh konsini. Kita tidak bisa memungkiri bahwasanya konsini ini juga perusahaan dagang atau orang yang memasarkan produknya sendiri atau mungkin barang dagangannya sendiri. Sehingga bisa saja konsini memiliki keahlian dalam pemasaran atau keahlian menjual yang lebih daripada konsinyor. Sehingga itu akan menimbulkan keuntungan juga bagi konsinyor untuk memasarkan produknya semakin meluas. Yang ketiga, harga jual eceran barang konsinyasi tetap dapat dikendalikan oleh konsinyor. Konsinyor tidak memiliki saluran distribusi atau tempat untuk menjual barangnya. Terus kemudian dari pihak konsini apa sih yang diuntungkan? Yang pertama, terbebas dari resiko tidak terjualnya produk. Jadi produk yang dititipkan tersebut apabila tidak terjual maka konsumsi tidak menanggung apa-apa, resiko apa-apa, tidak disuruh ganti rugi ataupun apa, karena dia hanya dititipkan untuk menjual. Bagaimana nanti praktik atau hasil dari penjualan itu, apakah terjual semua atau tidak, itu tergantung nantinya gitu. Jadi tidak akan ada resiko kegagalan ataupun kerugian dari si pihak konsinyor karena itu persediaan milik konsinyor, bukan milik konsinyor. Resiko penyusutan atau keusangan dan fluktuasi harga dapat dihindari. Jelas tadi karena barang dagangan itu masih berada di hak kepemilikan konsumer, maka ketika terjadi keusangan, fluktuasi nilai pasar persediaan itu akan berdampak pada pencatatan di konsumer gitu, akan berdampak pada barang dagangan konsumer.
Konsinyasi tidak memiliki dampak apa-apa. Kemudian semua biaya yang terkait dengan barang konsinyasi ini ditanggung oleh konsinyor, termasuk termasuk biaya-biaya yang ditanggung oleh pihak konsinyasi terkait dengan sistem konsinyasi itu bisa dimintakan reimburse atau penggantian kepada konsinyor sesuai dengan perjanjian yang disepakati sebelumnya tentunya. Nah, di sini selain ada keuntungan, ada juga hak dan juga kewajiban di pihak konsinyasi. Hak konsinyasi adalah penggantian biaya yang dikeluarkan dengan kompensasi penjualan seperti ongkos angkut, asuransi pajak, biaya penyimpanan, biaya penanganan, biaya perbaikan, dan garansi serta biaya lainnya. Nah, biaya-biaya ini yang tadinya saya maksud bisa dimintakan ganti atau reimburse dari konsinyur. Kemudian yang kedua, berhak menawarkan jaminan perbaikan atau garansi kepada pelanggan. Yang ketiga, yang poin kedua kewajiban. Yang pertama, menjaga barang konsinyasi secara hati-hati. Karena apa? Meskipun dia terbebas dari resiko tidak terjualnya produk, namun apabila terjadi kerusakan produk, terjadi kehilangan produk barang konsinyasi, bisa saja di skema perjanjian antara konsinyur dan konsinyasi itu menjadi beban yang harus diganti rugi oleh pihak konsinyasi ketika ada kehilangan ataupun kerusakan. Sehingga konsinyasi wajib untuk menjaga barang konsinyasi secara hati-hati. Selanjutnya, menjual barang konsinyasi pada harga yang telah ditetapkan oleh konsinyur. Ini sesuai dengan keuntungan konsinyur tadi, di mana harga jual eceran suatu produknya dapat dikontrol oleh konsinyur, sehingga konsinyur harus ikut menjual produk senilai sekian. Gitu. Baru nanti apa yang didapatkan konsinyur itu adalah persentase komisi dari penjualan yang berhasil dia hasilkan. Konsinyur menyimpan barang milik konsinyur secara terpisah, sehingga jadi barang tersebut tidak boleh disatukan meskipun misalkan barangnya sama-sama kue atau sama-sama roti gitu, tapi tidak boleh disamakan atau tidak boleh disatukan antara barang dari konsinyasi dengan barang milik si konsinyasi tersendiri gitu. Konsinyasi harus membuat laporan secara berkala atas hasil penjualan. Nah, nanti laporan ini akan disampaikan kepada konsinyur juga dalam penyampaian hasil penjualannya. Oke, yang kedua adalah poin mengenai operasi konsinyasi. Akuntansi konsinyasi di sini nantinya akan dibagi menjadi dua skema, di mana konsinyasi atau orang yang dititipi barang konsinyasi itu pasti dia akan mencatat transaksinya sendiri dan juga mencatat transaksi konsinyasi. Begitupun juga orang yang menitipkan atau konsinyur. Sehingga akan ada dua skema, yaitu pencatatan secara terpisah atau pencatatan yang tidak terpisah. Pencatatan yang dilakukan secara terpisah, maka dia akan memisahkan penjualan dari barang konsinyasi dengan penjualan reguler atau penjualan biasa, dari barang biasa gitu. Dari persediaan pada umumnya. Sedangkan kalau dicatat tidak terpisah, penjualan konsinyasi maupun penjualan reguler akan dilakukan pencatatan bersamaan atau menjadi satu gitu. Nah, dari kedua skema, dari ilustrasi yang pertama, konsinyasi dicatat secara terpisah, itu nanti akan ada juga konsinyasi yang selesai atau konsinyasi yang mana barang konsinyasi itu telah terjual semua sebelum laporan keuangan disusun. Sedangkan kalau konsinyasi tidak selesai, ada barang yang tersisa di akhir penyusunan laporan keuangan. Untuk jelasnya mungkin akan kita bahas aja langsung di akuntansinya nanti. Poin ketiga, konsinyasi dicatat terpisah. Jika dicatat secara terpisah, maka baik konsinyur maupun konsinyasi akan melaporkan pendapatan yang diperoleh dari melakukan penjualan secara konsinyasi. Konsinyur akan mencatat pendapatan konsinyasi sebagai consignment income. Pendapatan konsinyasi itu beda dengan penjualan ya. Kemudian sementara konsinyasi akan melaporkan pendapatan komisi atau commission income karena pendapatan konsinyasi yang dititipi itu hanya dari komisi gitu. Jadi dia nggak akan mengakui adanya salesnya dia, kecuali kalau misalkan nanti pencatatannya secara tidak terpisah. Sales COGS dan gross profit pada laporan keuangan hanya menunjukkan transaksi dari penjualan reguler saja. Karena tadi, karena poin ketiga ini kita membahas konsinyasi yang dicatat secara terpisah, maka penjualan dari barang konsinyasi dengan barang reguler akan dipisah juga, sehingga sales, COGS, dan gross profit akan ada dua, yaitu dari barang yang reguler dan juga barang konsinyasi. Dipisahkan gitu. Pendapatan konsinyasi atau consignment income yang dilaporkan konsinyur merupakan nilai bersih dari penjualan konsinyasi, yaitu hasil penjualan konsinyasi dikurangi dengan cost atau harga pokoknya, kemudian beban-beban terkait konsinyasi, baik yang dibayar konsinyur maupun yang dibayar konsinyasi dan diganti oleh konsinyur itu. Dan beban komisi untuk konsinyasi.
Untuk menghitung pendapatan konsinyasi tersebut, maka biaya-biaya terkait penjualan konsinyasi harus dikeluarkan atau dipisahkan dari penjualan reguler. Pendapatan komisi atau commission income yang dilaporkan oleh konsinyasi adalah komisi atas hasil penjualan sesuai kesepakatan. Biasanya berupa persentase, baik 20% dari hasil penjualan, 25%, 10%, atau berapa itu sesuai dengan kesepakatan yang nantinya disepakati sebelum terjadinya skema konsinyasi ini. Untuk mengelola transaksi konsinyasi, konsinyur menggunakan akun consignment out, sedangkan konsinyii menggunakan akun consignment in. Akun consignment out akan didebit sesuai biaya yang dikeluarkan untuk konsinyasi pada harga pokok barang konsinyasi. Beban-beban konsinyasi baik yang dibayar oleh konsinyur maupun oleh konsinyii dan komisi untuk konsinyii. Jadi nanti pihak konsinyur akan mendebit akun consignment income terkait dengan harga pokok barang yang dikirimkan, biaya-biaya yang ia bayarkan terkait barang konsinyasi maupun biaya-biaya yang dibayarkan oleh konsinyii terkait barang konsinyasi serta komisi penjualan untuk konsinyii. Sementara itu, akun consignment out akan dikredit sebesar hasil penjualan konsinyasi yang dilakukan oleh konsinyii. Konsinyur tidak mencatat expense maupun COGS untuk penjualan barang konsinyasi tersebut, kecuali terkait pengembalian barang. Semua biaya terkait konsinyasi akan didebit ke akun consignment out. Jadi biaya-biaya baik biaya pengiriman, biaya komisi, penjualan untuk konsinyii, kemudian biaya pengiriman yang ditanggung oleh konsinyii, ataupun biaya lainnya itu akan didebit semua ke akun consignment out. Hasil penjualan konsinyasi tidak dicatat sebagai sales, tapi dicatat dengan mengkredit akun consignment out, karena dicatat secara terpisah. Jadi sales juga tidak ada gitu. Akun sales hanya benar-benar menunjukkan hasil dari penjualan secara reguler. Akun consignment in digunakan oleh konsinyii untuk mencatat transaksi konsinyasi. Akun consignment in didebit untuk semua biaya yang terkait konsinyasi yang dikeluarkan oleh konsinyii dan komisi yang didapat konsinyii atas penjualan yang dilakukan. Intinya akun ini didebit dengan semua hal yang dapat dipotongkan langsung oleh konsinyii dari hasil penjualan sebelum disetor kepada konsinyur. Jadi nanti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh konsinyii terkait dengan barang konsinyasi itu bisa dikurangkan dengan hasil penjualan yang bisa konsinyii jual gitu, sehingga nanti akan ketemu berapa tuh nilai cash yang harus dikirimkan kepada konsinyur. Akun consignment in dikredit untuk penjualan konsinyasi yang dilakukan oleh konsinyii. Oleh karena itu, selisih total debit dan kredit atau saldo consignment in akan menunjukkan jumlah kas yang harus disetor oleh konsinyii kepada konsinyur. Konsinyii tidak pernah mencatat expense terkait dengan penjualan konsinyasi yang dilakukan. Karena apa? Biaya-biaya yang terkait dengan penjualan konsinyasi akan dicatat pada akun consignment in yang nantinya bisa dimintakan ganti oleh konsinyur. Next, di sini ada rangkumannya, yaitu consignment out pada catatan konsinyur akan didebit untuk seluruh biaya terkait konsinyasi dan akan dikredit untuk hasil penjualan yang dilakukan oleh konsinyii. Dalam complete consignment atau konsinyasi selesai, sebelum pengakuan consignment income, saldonya akan menunjukkan nilai consignment income. Setelah pengakuan consignment income, maka saldonya akan menjadi 0. Kenapa bisa seperti itu? Karena nantinya consignment out ini antara debit dan kredit, misalkan debit kreditnya 3.000, debitnya 2.000, maka nanti akan jadi consignment income sebesar 1.000. Kalau kredit 3.000, debit 2.000. Saldo itu akan menunjukkan consignment income. Tapi ketika sudah terjadi pengakuan consignment income, maka saldo consignment out akan menjadi 0 gitu loh. Saldo akhir consignment out akan direkas ke consignment income sehingga menjadi 0. Dalam uncomplete consignment atau konsinyasi belum selesai, sebelum pengakuan consignment income, saldonya tidak menunjukkan nilai consignment income. Untuk itu, consignment income harus dicari secara terpisah. Setelah pengakuan consignment income, saldonya akan menunjukkan nilai persediaan yang belum terjual. Misalkan, karena tadi ada sisa, kalau barangnya belum selesai semua, pasti ada sisa, maka antara debit dan kreditnya memang berbeda, tapi selisihnya itu tidak langsung menunjukkan berapa consignment income atau pendapatan konsinyasi yang didapat oleh konsinyur, melainkan nanti harus dicari terlebih dahulu. Setelah dicari dan didapatkan consignment income, maka selisih saldo consignment out dengan perhitungan consignment income itu akan menjadi nilai persediaan konsinyasi yang belum terjual. Sedangkan untuk konsinyii akun consignment in-nya akan didebit untuk seluruh biaya yang dapat dipotongkan atau dapat dimintakan penggantian kepada konsinyur terkait dengan penjualan konsinyasi. Kreditnya yaitu hasil penjualan yang dilakukan oleh konsinyii.
Sebelum dilakukan pelaporan hasil penjualan, saldonya akan menunjukkan kas yang harus disetor. Setelah disetor, maka saldonya akan menjadi 0. Tuh. Konsinyasi dicatat terpisah, lanjutannya yaitu di sini poin pertama, jika konsinyii mengembalikan barang kepada konsinyor, maka konsinyor akan mengembalikan barang tersebut ke persediaan yang tersedia untuk penjualan reguler, serta mengeluarkan dari akun consignment out. Selain itu, beban-beban yang dikeluarkan baik oleh konsinyii maupun konsinyor yang terkait dengan barang yang dikembalikan tersebut akan dikeluarkan dari consignment out dan diakui sebagai expense agar tidak ikut dalam perhitungan consignment income. Karena balik lagi kita menggunakan konsinyasi dicatat secara terpisah, maka harus dipisahkan barang untuk konsinyasi dan barang yang akan dilakukan penjualan reguler. Sehingga ketika konsinyii mengembalikan 10 unit barang kepada konsinyor, 10 unit tersebut akan nantinya diperlakukan konsinyor masuk ke gudangnya untuk dijual secara reguler, dijual oleh konsinyor sendiri. Sehingga biaya-biaya yang terkait dengan 10 barang yang dijual tadi akan dikeluarkan dari akun consignment out, karena akun consignment out kan hanya untuk mencatat biaya terkait konsinyasi, sedangkan 10 barang tadi udah direkas lagi dan tidak terkait konsinyasi, maka harus dikeluarkan dan dicatat sebagai expense. Jika saat konsinyii mengembalikan barang kepada konsinyor, konsinyii mengeluarkan biaya untuk pengembalian barang tersebut, maka konsinyii juga akan mencatatnya pada akun consignment in. Hal ini karena pada intinya consignment in adalah akun untuk memperhitungkan berapa kas yang harus disetor konsinyii atas hasil dari penjualan konsinyasi, bukan untuk menghitung pendapatan konsinyasi. Biaya tersebut nantinya oleh konsinyii akan langsung dipotong dari hasil penjualan, sedangkan biaya tersebut oleh konsinyur akan diakui sebagai expense dan tidak dimasukkan kepada consignment out untuk diikutkan dalam perhitungan consignment income. Karena apa? Karena ya itu tadi, barangnya dikembalikan dan akan diperlakukan sebagai penjualan reguler untuk penjualan reguler. Jurnal untuk mencatat pengembalian barang konsinyasi oleh konsinyor. Sebagai berikut. Pengembalian kembali barang oleh konsinyii, maka konsinyii tidak akan melakukan penjurnalan apa-apa karena ketika konsinyii menerima barang, dia juga tidak melakukan jurnal. Dia hanya akan menerima memo pengiriman barang atau memo pengembalian barang kalau misalkan dia mengembalikan barang. Jurnalnya akan dicatat oleh konsinyor, yaitu merge on consignment dan consignment out atau direct class. Yang awalnya consignment out, waktu konsinyor mengirimkan kepada konsinyii suatu barang, jurnalnya kan consignment out pada merge on consignment. Sehingga ketika dikembalikan, maka harus direkas lagi dibalik merge on consignment pada consignment out. Kemudian biaya-biayanya yang terkait dengan pengembalian barang tersebut akan direkas juga dari consignment out ke expense. Pengeluaran oleh konsinyii untuk pengembalian. Konsinyii akan mencatat consignment in pada cash. Pengeluaran oleh konsinyii akan dicatat oleh konsinyor sebagai expense pada saat konsinyii melaporkan hasil penjualan. Jadi nanti consignment in di sini akan dicatat sebagai expense ketika konsinyii melaporkan hasil penjualan. Jadi jurnalnya menunggu pelaporan hasil penjualan, jurnal di konsinyornya. Saat barang dikembalikan, konsinyii hanya dapat membuat jurnal memo. Hanya membuat jurnal memo, pengeluaran untuk pengembalian barang akan dicatat pada consignment in. Sementara itu, konsinyor akan mengeluarkan kos dari barang tersebut dikembalikan ke persediaan barang. Consignment out dikembalikan ke merge on consignment. Persediaan barang untuk penjualan reguler sekaligus mengeluarkannya dari consignment out agar tidak ikut perhitungan dalam consignment income. Selain itu, konsinyor juga mengeluarkan biaya-biaya yang pernah dikeluarkannya berarti yang dikeluarkan oleh konsinyor terkait barang yang dikembalikan tersebut dari consignment out dan mengakuinya sebagai expense, yang ini direct class juga. Hal ini juga dilakukan agar biaya-biaya tersebut tidak diperhitungkan lagi dalam perhitungan consignment income. Sementara itu, untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh konsinyii terkait dengan pengembalian baru akan diketahui oleh konsinyor ketika konsinyii mempertanggungjawabkan hasil konsinyasi, hasil penjualan konsinyasi. Makanya di sini belum ada jurnal-jurnalnya nanti ketika ada pelaporan. Saat konsinyii mempertanggungjawabkan atau melaporkan hasil penjualan konsinyasi, maka barulah konsinyor mengakui biaya tersebut sebagai expense, bukan sebagai consignment out, karena biaya tersebut timbul dari barang yang dikembalikan, gitu, bukan dari proses konsinyasi, penjualan konsinyasi. Bahkan jika sebelum barang tersebut dikembalikan oleh konsinyii pernah mengeluarkan biaya terkait barang yang pernah dikembalikan tersebut, maka biaya tersebut secara proporsional juga akan dilihat sebagai expense, bukan termasuk consignment out. Contoh misalkan, di awal konsinyor mengirimkan 100 unit barang kepada konsinyii. Konsinyor membayar 100
ribu untuk ongkir, sedangkan konsumen juga membayar ongkirnya yaitu 50.000 misalkan. Nah, 50.000 ini nanti kan untuk 100 unit misalkan nantinya di akhir periode dikembalikan 10 unit, maka harus dihitung proporsional 10 unit ini menghabiskan biaya berapa sih yang ditanggung oleh konsumen tadi di awal. Berarti 10 per 100 kali 50. Itu nanti akan direplas ke expense, tidak dimasukkan ke consignment out lagi gitu. Oke, selanjutnya ini adalah konsinyasi dicatat tidak terpisah atau jadi satu. Ini di poin 4. Poin sorry, bentar. Subbab 4 poin pertama, jika dicatat secara tidak terpisah atau digabung, maka baik konsinyor maupun konsinyor akan mencatat penjualan secara konsinyasi seperti penjualan reguler. Penjualan akan tetap dicatat sebagai sales oleh keduanya. Dalam laporan keuangan, sales TOGS maupun gross profit yang muncul merupakan gabungan seluruh penjualan baik reguler maupun konsinyasi. Karena tidak terpisah, berarti semuanya masuk ke akun sales TOGS dan gross profit. Konsinyor dan konsinyee tidak akan mencatat pendapatan konsinyasi secara terpisah berupa consignment income dan commission income. Pendapatan dari penjualan konsinyasi secara implisit terdapat dalam gross profit ini, sedangkan expense yang terjadi terkait dengan konsinyasi pun dicatat sebagai expense biasa dan digabungkan dengan expense penjualan reguler. Untuk konsinyee, karena dia mencatat penjualan konsinyasi seperti penjualan reguler, maka barang konsinyasi yang diperoleh dari konsinyor seakan-akan dibeli terlebih dahulu. Karena kenapa seakan-akan dibeli terlebih dahulu? Karena kan dia pencatatannya digabung. Maka ketika konsinyee menjual, maka dia akan dicatat ke sales, bukan ke consignment in gitu loh. Kalau misalkan dipisah di sini consignment in. Nah, karena di sini pakai sales, maka seolah-olah barang tersebut dibeli terlebih dahulu gitu. Selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian harus sama dengan komisi yang diterima. Oleh karena itu, pembelian akan dijurnal sebesar nilai penjualan dikurangi komisi. Selanjutnya, untuk mengetahui berapa kas yang harus disetor ke konsinyur pada saat pelaporan, maka konsinyur menggunakan akun konsinyur atau nama akun perusahaannya langsung bisa. Akun ini seperti akun consignment in yang didebit untuk semua hal yang dapat dipotong dari hasil penjualan dan dikredit untuk hasil penjualan. Hanya bedanya pada akun konsinyur ini akan dikredit sebesar hasil penjualan yang langsung dikurangi dengan komisi untuk menyesuaikan nilai pencatatan purchase-nya. Saldo akun konsinyur sebelum pelaporan akan menunjukkan nilai cash yang harus disetor konsinyur kepada konsinyur, dan setelah pelaporan akan menjadi 0. Hasil pencatatan transaksi untuk konsinyasi yang dicatat secara digabung atau tidak terpisah sebagai berikut. Transaksi yang pertama adalah pengiriman barang oleh konsinyur. Nanti di keduanya kemudian pengeluaran konsinyur terkait dengan beban-beban atau biaya-biaya konsinyasi akan dicatat sebagai expense dan juga cash. Di sini tidak ada akun consignment out. Kemudian pengeluaran oleh konsinyee maka akan dicatat sebagai konsinyur atau misalkan PT apa, kemudian kreditnya cash 25 misalkan di sini. Penjualan oleh konsinyee, nah karena akuntansinya di sini digabung, maka penjualannya itu akan diperlakukan seperti penjualan biasa, yaitu cash pada sales sebesar 850. Sedangkan pengeluaran konsinyee terkait dengan penjualan yaitu purchase pada konsinyur sebesar 680. Pengakuan pendapatan konsinyasi pendapatan komisi tidak dilakukan pencatatan karena sesuai dengan poin yang kedua ini tadi, konsinyur dan konsinyee tidak akan mencatat pendapatan konsinyasi secara terpisah berupa consignment income dan commission income. Kemudian pertanggungjawaban hasil penjualan oleh konsinyee kepada konsinyur. Konsinyee akan mencatat konsinyur dan kreditnya cash sebesar 655. 655 ini didapat dari nilai purchase-nya ini dikurangi dengan yang ini, konsinyur yang ini. Konsinyur dikurangi dengan konsinyur yang ini. Akan dicatat sebagai cash. Akan dicatat sebagai penyetoran uang kas kepada konsinyur. Sedangkan konsinyur akan mencatat penerimaan kas sebesar sekian, kemudian expense dari konsinyasi sebesar 25, ini pengeluaran konsinyasi tadi. Kemudian commission expense untuk konsinyee yaitu sebesar 170, misalkan sekian persen dari penjualan gitu. Misalkan angkanya langsung 170 dan di sini 850 serta di sini akan ada 655. Kayak gitu.
Di sini 680 didapat dari 850 dikurangi dengan komisi pendapatan komisi dikurangi dengan commission income. Jadi 680. Misalkan tadi di sini angkanya langsung diketahui commission income-nya itu 170. Jadi 850 dikurangi 170 dapatlah purchase sebesar 680. Oke, next. Oke, untuk poin 5 akan kita bahas di video selanjutnya.